Halo semuanya, aku mau cerita sesuatu yang jujur aja. Sampai sekarang masih bikin bulu kudukku berdiri kalau ingat. Ini bukan cerita orang lain, bukan juga kisah yang aku karang. Ini kisah nyata. Kejadian waktu aku tinggal di salah satu desa kecil di Jawa Tengah. Sebut aja namanya Desa Lembah Senyap. Dan aku tahu, nama itu cocok banget sama suasananya. Karena desa itu bener-bener senyap. Tapi bukan senyap yang damai, melainkan senyap yang terasa aneh. Waktu itu aku baru aja lulus kuliah. Aku pengen istirahat dari hiruk pikuk kota sambil bantuin budeku yang tinggal di desa buat ngurus kebun kopi. Budeku ini tinggal sendirian. Suaminya udah meninggal, anaknya kerja di luar negeri. Dia bilang, "Sekalian aja tinggal di sini dulu, Nduk. Udaranya segar, tenang, gak ada stres kayak di kota." Malam pertama di rumah Bude itu bener-bener gak biasa. Rumahnya besar tapi udah tua. Lantainya ubin hijau tua. Langit-langitnya tinggi banget. Dan lampunya cuma satu bohlam kuning redup di tengah ruang tamu. Pas malam, suasananya mencekam. Sekitar jam 9, listrik tiba-tiba mati. Aku dan Bude duduk di dapur cuma ditemani cahaya lilin. Aku bilang, "Bude, PLN-nya sering mati ya di sini?" Bude jawab pelan, "Kadang, tapi nggak tentu." Terus dia nambah, "Kalau mati lampu jangan buka jendela. Diam aja di dalam ya." Nada suaranya waktu itu aneh banget. Kayak nyuruh, tapi setengah berbisik. Aku pikir, ya udah, mungkin karena takut binatang masuk. Tapi malam itu, waktu aku mau ke kamar, aku ngelihat bayangan seseorang di luar jendela. Bayangan tinggi, berdiri diam, kayak lagi ngintip dari balik daun pisang. Aku spontan teriak kecil, "Bude, ada orang di luar?" Bude cuma jawab dari kamar, "Udah, gak usah dilihat, Nduk. Tidur aja. Besok juga hilang sendiri. Ya kali bayangan orang bisa hilang sendiri." Tapi karena aku udah capek, akhirnya aku nutup mata, pura-pura gak peduli. Walau jujur, aku dengar kayak ada langkah kaki nyeret-nyeret di halaman sampai hampir subuh. Hari ketiga aku di sana, Bude nyuruh aku ngambil air dari sumur belakang. Sumurnya lumayan tua, dikelilingi semak liar, dan di atasnya ada ember logam yang udah berkarat. Pas aku ngulurin timba, aku dengar suara kayak orang nangis pelan banget dari dasar sumur. Aku diem. Suara itu kayak cekikikan, tapi diselingi tangisan. Aku spontan mundur, dan embernya jatuh ke air dengan bunyi plong. Bude langsung keluar dari dapur, mukanya panik. Dia nanya, "Kamu dengar sesuatu?" Aku jawab, "Iya, kayak ada orang di bawah sumur." Bude langsung marah. "Udah, jangan deket-deket sumur itu. Kalau mau air, ambil di penampungan aja." Dari situ, aku mulai curiga. Sumur itu bukan sumur biasa. Desa Lembah Senyap ini kecil banget. Rumah tetangga paling dekat aja jaraknya 100 meter. Namanya Mbak Rini, umur 30-an, ramah, tapi caranya ngomong tuh kayak selalu berbisik. Aku pernah ngobrol di teras, terus dia tiba-tiba bilang, "Kalau tengah malam, kamu dengar orang manggil dari luar, jangan jawab. Meskipun suaranya kayak Bude kamu." Aku bengong. "Loh, kok bisa tahu suara Bude?" Dia cuma senyum, tapi matanya gak ikut senyum. Waktu aku cerita ke Bude, Bude langsung diam dan bilang Mbak Rini itu baik, tapi kadang dia kebanyakan tahu. Suatu malam, Bude harus nginep di rumah saudaranya. Aku ditinggal sendirian. Dia udah wanti-wanti, kalau malam jangan keluar kamar, jangan buka jendela, jangan buka pintu. Aku sih awalnya nurut. Tapi ya namanya manusia, rasa penasaran tuh lebih kuat daripada logika. Sekitar jam 11:30,
aku dengar suara orang nyapu di halaman. Seresek, seresek, seresek. Padahal halaman kami tanah, bukan ubin. Aku mikir, siapa yang nyapu malam-malam begini? Aku coba ngintip lewat celah jendela. Dan jujur aja, itu kesalahan besar. Yang aku lihat bukan orang, tapi sosok perempuan berambut panjang banget. Bajunya putih kotor, lagi nyapu. Tapi gak nyentuh tanah. Aku otomatis nutup jendela lagi dan ngomong dalam hati. Udah, kamu gak lihat apa-apa. Kamu cuma halu, kamu cuma halu. Tapi beberapa detik kemudian, aku dengar. Dek, airnya udah kamu ambil belum? Suaranya mirip banget sama Bude. Tapi Bude lagi gak di rumah. Aku jawab spontan. Belum, Bude. Dan dari luar suara itu ketawa. Pelan, tapi lama. Aku langsung lari ke kamar. Ngebungkus diri pakai selimut. Dan baca doa seingetnya. Lucunya, di tengah panik aku sempat mikir. Kenapa sih semua hantu suka banget nyapu tengah malam? Apa nggak bisa nyapu jam normal kayak orang biasa? Iya, aku masih sempat kesel juga. Pas pagi, aku bangun dan kaget karena halaman rumah bersih banget. Padahal, sebelumnya banyak daun kering. Aku keluar dan lihat ada bekas sapuan rapi, tapi nggak ada jejak kaki sama sekali. Bude baru pulang siang itu. Pas aku cerita, dia cuma diam, terus bilang, kalau kamu udah dengar suaranya, berarti kamu udah dianggap tamu tetap di desa ini. Nggak semua orang bisa. Aku cuma bengong, antara takut dan bingung. Tapi anehnya, malam-malam berikutnya nggak ada gangguan lagi. Sampai aku pindah ke kota lagi 3 minggu kemudian. Beberapa bulan kemudian aku iseng. Buka Google Maps dan nyari desa Lembah Senyap. Tapi nggak ada. Nggak muncul di peta. Aku telepon Bude. Nggak aktif. Aku coba tanya Mbak Rini lewat nomor yang dulu dia kasih. Dan jawabannya cuma, nomor yang Anda tuju tidak terdaftar. Dan yang paling aneh, waktu aku buka foto lama di HP, foto rumah Bude cuma nunjukin hutan kosong. Rumahnya nggak ada, kayak nggak pernah ada di situ. Jadi, mungkin ada alasan kenapa tempat itu disebut Lembah Senyap. Mungkin karena nggak semua yang hidup mau kelihatan. Atau mungkin karena mereka cuma senyap. Nunggu kita manggil balik waktu mereka nyebut nama kita di malam hari. Senyap 3 detik. Tapi ya lucunya, sampai sekarang aku masih mikir kalau yang nyapu malam itu emang hantu. Kenapa hasilnya bisa serapi itu? Bude aja nyapu tiap pagi, masih nyisain daun di pojokan.